Hari ini pada tanggal 20 September 2021 akhirnya Apple merilis iOS atau operating system terbaru dari mereka, yaitu iOS 15. Lalu apa saja yang baru? Untuk itu saya akan bahas di video kali ini. Kalau misalnya saat ini kalian menggunakan iPhone yang menggunakan iOS 14, itu artinya smartphone kalian pasti support untuk iOS 15. Karena kalau misalnya saya mengacu pada website dari Apple itu sendiri, iPhone terlama yang masih support iOS 15 adalah iPhone 6s dan iPhone SE generasi pertama. Jadi silakan kalian cek handphone kalian tipenya apa, atau kalau misalnya kalian mau langsung masuk ke setting General Software Update, dan harusnya pada saat kalian menonton video ini update yang lumayan besar sudah tersedia, sekitar 3, sekian giga lah. Secara keseluruhan iOS 15 ini tidak memiliki perbedaan signifikan jika dibandingkan pada iOS 14, karena saya melihatnya ini hanya beberapa upgrade fitur yang sudah ada pada iOS 14 ditingkatkan sedikit. Oke, langsung saja yang pertama adalah redesign aplikasi bawaan. Kita mulai dari aplikasi Weather atau aplikasi cuaca. Secara tampilan, Weather pada iOS 15 terasa lebih intuitif memang, tidak membosankan. Dan kalau misalnya kalian pengguna Android atau pernah tahu aplikasi cuaca bernama Dark Sky, mungkin kalian akan familiar karena pada dasarnya Apple telah membeli startup tersebut dan sepertinya mengimplementasikan langsung pada aplikasi cuaca milik Apple ini. Jadi kalau misalnya cuaca sedang hujan, akan ada animasi hujan. Begitu juga saat salju, badai, petir, semua akan ditampilkan animasi yang sesuai dengan cuaca, dan ini beneran kelihatan jadi lebih dinamis gitu. Lalu pada aplikasi alarm, sekarang kita bisa menginput atau memasukkan jam dengan cara mengetik. Tapi tidak demikian dengan iOS 14 di mana kita harus men-scroll, dan itu lebih sedikit memakan waktu jika dibandingkan langsung mengetik. So it's good. Kemudian berikutnya adalah Safari. Ini adalah aplikasi browser bawaan dari Apple. Ini tampilannya menurut saya ini agak signifikan, karena kalau misalnya kita lihat web address sudah tidak berada di posisi atas melainkan di bawah, dan akan sembunyi secara otomatis kalau kita sedang browsing. Enaknya lagi lebih mudah dijangkau dan membuat tampilan browser terasa lebih luas. Kemudian kalau misalnya kalian mau pindah antar tab, cukup swipe ke samping aja. Ingin berganti Windows, tinggal tap Windows sebelah kanan ini, dan sekali lagi enaknya cukup mudah dijangkau oleh tangan dibanding sebelumnya yang punya posisi di bagian atas. Tapi kalau misalnya kalian nggak biasa dengan Safari yang seperti ini, kalian juga bisa mengembalikan settingan ke semua dengan cara masuk ke setting, kemudian Safari ya bisa diganti di situ. Perubahan berikutnya yaitu pada aplikasi Maps dari Apple sendiri. Tapi kita tahu kita tinggal di Indonesia tidak bisa memaksimalkan, atau bukan kita sih, Apple tidak memberikan fitur yang maksimal pada kita yang tinggal di Indonesia. Beda sekali sama Maps yang ada di Amerika sana. Jadi Maps sekarang mampu menampilkan gedung secara 3D, dan menurut saya tampilan juga lebih cakep, lebih kayak kartun-kartunis tapi keren. Tapi sekali lagi buat kita pengguna smartphone di Indonesia, Google Maps adalah aplikasi peta terbaik untuk saat ini, karena ya sangat lokal sekali Google Maps itu. Berikutnya adalah FaceTime. Menurut saya peningkatannya juga hal-hal kecil tapi memberikan experience yang kerasa enak, mungkin ya lebih bagus lagi. Yaitu yang pertama adalah spatial audio. Jadi kalau misalnya kita FaceTime pada satu layar, misal iPad ataupun MacBook, audio yang akan muncul itu posisinya berdasarkan posisi orang tersebut berada di layar. Jadi kalau misalnya orangnya itu ada di sebelah kanan, suara dia akan muncul pada AirPods di sebelah kanan kita. Yes, ini spatial audio yang bisa kita manfaatkan fiturnya kalau misalnya kita menggunakan AirPods Pro, AirPods maupun AirPods Max. Kemudian ada portrait mode juga pada FaceTime, jadi kita bisa melakukan video call menggunakan FaceTime tapi dengan background blur. Yes, bukan hal yang baru, karena kalau misalnya kita berkaca pada handphone Android, hal ini sudah ada, cuma it's good to have. Kemudian ada fitur juga pada FaceTime yang bisa kita memilih mic mana yang aktif. Jadi kalau misalnya kita ingin menghilangkan suara background noise, mungkin kita bisa mengaktifkan mic yang hanya ada di depan saja. Dan itu artinya suara kita lebih terisolir, lebih tidak kemana-mana, lebih fokus ke suara kita aja, dan itu bikin experience video call lebih enak lagi karena suaranya jelas sekali efeknya. Kemudian berikutnya adalah SharePlay. Ini adalah sebuah fitur yang saya rasa muncul berkat adanya pandemi. Jadi pada fitur ini kita bisa mengirimkan link SharePlay ke siapapun, lalu kemudian kita bisa nobar di waktu yang bersamaan dengan orang tersebut. Gampangnya ini adalah nobar secara virtual, dan karena ini judulnya adalah nobar, jadi kalau misalnya kita mempause filmnya, otomatis orang yang ada di sana yang juga nonton saat bersamaan itu juga akan ke pause. Begitu juga kalau misalnya kita mendengarkan musik, kalau misalnya kita skip next, musiknya juga akan ikut next semua.
Cuma memang fitur SharePlay ini belum bisa dipraktekkan atau bisa digunakan ke seluruh aplikasi streaming nonton online. Jadi beberapa aplikasi seperti Netflix, YouTube itu belum, tapi beberapa yang sudah seperti Disney+, HBO, kemudian ESPN itu sudah. Jadi harapannya mungkin depannya akan semakin banyak aplikasi streaming online yang bisa menggunakan fitur SharePlay ini. Kemudian yang benar-benar baru tentang FaceTime adalah kita bisa nge-share link FaceTime ke orang lain. Dan itu artinya kalau misalnya kita nge-share FaceTime tersebut, kita kirim ke handphone Android atau kita kirim ke laptop Windows dan mereka bisa FaceTime-an. Itu secara tidak langsung mengatakan bahwa FaceTime sudah bisa digunakan untuk Android maupun Windows. Ya, walaupun ini kok tampilannya agak nggak terlalu bagus ya ternyata kalau misalnya di handphone Android. Curang ini Apple. Fitur berikutnya adalah Live Text. Praktisnya begini, semua foto yang memiliki teks pada gambar tersebut, kita bisa mengcopy teks tersebut dan mempaste atau mempaste ke tempat lain, ke notes atau apapun. Jadi yang perlu dilakukan cukup tahan pada teks yang ada pada foto tersebut dan sudah gampang sekali ini. Ini benar-benar keren. Kenapa? Karena ya ini tidak perlu bantuan aplikasi pihak ketiga dan ini langsung built-in, langsung bisa kita gunakan begitu kalian upgrade ke iOS 15. Memang kalau misalnya ada yang berkata, "Bang, ini Android sudah ada sejak lama di Google Lens." Ya, tapi sekali lagi kan kalian perlu install aplikasi Google Lens-nya dan ya perlu melakukan step-step seperti itu. Tapi ya ini nggak perlu. Dan saya sempat mencoba fitur ini pada beberapa foto, baliho, resep, nota, catatan, bahkan tulisan tangan juga bisa kita manfaatkan fitur Live Text ini. Jadi tinggal copy paste aja, selesai. Nice. Tapi sebagai catatan juga, fitur ini bisa berjalan pada iPhone yang sudah menggunakan prosesor A12 Bionic ke atas. Jadi kalau misalnya masih menggunakan prosesor atau iPhone yang menggunakan prosesor di bawah A12 itu nggak bisa. Berikutnya adalah notifikasi. Jadi kalau misalnya kita lihat tampilan notifikasinya juga terlihat lebih rapi, lebih kecil-kecil memang dibandingkan yang lama, cuma ini lebih teratur. Ada sebuah fitur yang bernama Notification Summary, jadi kita bisa mengatur semua notifikasi muncul pada waktu tertentu. Mungkin fungsinya, misal kita pada saat siang hari kita sibuk meeting dan males keganggu dengan notifikasi, iPhone bakal mengumpulkan notifikasi tersebut dan memunculkannya pada waktu yang sudah kita tentukan, misal sore atau malam hari aja. So, ini lebih enak lagi. Dan fitur terakhir yang menurut saya ini adalah favorit saya adalah Focus Mode. Jadi intinya sih berkat Focus Mode ini kita akhirnya punya beberapa profil pada smartphone kita. Tapi bukan sekedar profil biasa. Jadi cara kerjanya juga gampang. Kalau bisa kita swipe dari sebelah kanan ini, kemudian tahan aja fokus dan akan muncul beberapa pilihan seperti Do Not Disturb, Personal Sleep, dan Work. Tapi kita juga bisa menambahkan pengaturan kita sendiri. Jadi intinya sih pada masing-masing pengaturan fokus kita bisa mengatur notifikasi macam apa yang masuk. Telepon dari siapa aja yang boleh masuk atau tidak sama sekali. Bahkan pada sebuah profil fokus kita bisa menghilangkan halaman pada home. Jadi misal kita lagi kerja, kita tidak ingin terganggu atau terdistract dengan melihat logo TikTok maupun Instagram dan itu akhirnya kita bisa tetap fokus. Jadi kita juga bisa mengatur aplikasi-aplikasi apa aja yang bisa kita akses maupun tidak diakses. Jadi saya lihat ini semacam profil untuk kita sendiri atau boleh dibilang juga fitur Do Not Disturb pada iPhone yang sudah ada itu ditingkatkan lagi kemampuannya. Dan ada beberapa fitur-fitur yang tidak saya bahas di sini karena menurut saya itu fiturnya atau perubahannya itu juga tidak terlalu signifikan. Atau kalau misalnya kalian penasaran bisa langsung cek website dari Apple sendiri atau pada saat nanti kalian sudah update iOS 15 nanti akan muncul panduan tentang apa saja yang baru pada iOS 15. Tapi jelasnya menurut saya iOS 15 ini tidak banyak hal yang baru yang bisa kita temukan pada iPhone. Karena sekali lagi ini cuma beberapa peningkatan fitur yang ada pada iOS 14. Dan diantaranya juga peningkatan fiturnya itu akibat adanya pandemi. Jadi fitur-fitur seperti SharePlay tadi maupun link FaceTime. Jadi gimana menurut pendapat kalian semua? Silahkan tulis di area komen di bawah tentang iOS 15. Fitur favorit kalian apa? Silahkan juga tulis. Well, itulah ada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Saya Ibnu Umar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.